Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya lagi, Ahmad Satria Fazlur Rahman. Oke, kawan-kawan, bagaimana kabarnya? Alhamdulillahirrabbilalamin. Mudah-mudahan kita semuanya dalam keadaan baik-baik saja dan mudah-mudahan kita tetap diberikan perlindungan oleh Yang Maha Kuasa. Oke, kawan-kawan, Indonesia kedatangan pemain baru ya, kawan-kawan. Ia bernama Martin Paes dan juga posisinya sebagai penjaga gawang. Ia juga penjaga gawang utama di FC Dallas di MLS Majors League Soccer ya MLS. Ini adalah liga tertinggi di Amerika Serikat. Kemudian Martin Paes ini beliau juga adalah mantan pemain eh, mantan pemain Liga Belanda ya kawan-kawan. Klub sebelumnya itu FC Utrecht. Nah, jadi pemain ini adalah pemain yang bagus dengan statistik yang bagus, kemudian juga dia memiliki tinggi badan yang mumpuni bagi seorang penjaga gawang, refleksnya bagus, pokoknya atribut-atributnya bagus lah ya sebagai penjaga gawang yang mungkin bisa menambal atau menambah kekuatan bagi tim nasional Indonesia ke depannya. Nah, dengan datangnya seorang Martin Paes ini menunjukkan bahwa gelombang kedatangan para pemain keturunan itu masih belum tertutup. Sebelumnya kan ada Jay Ijes, kemudian ada Nathan Choeon, kemudian terbaru itu ada seorang Tom Haye yang akhirnya ia juga berminat untuk menjadi warga negara Indonesia, bahkan sudah melakukan tes kesehatan. Nah, sekarang datang lagi seorang Martin Paes. Jadi memang seorang Erick Thohir, seorang ketua umum PSSI, beliau juga mengutarakan bahwa this is not the end. Masih ada lagi nanti gelombang-gelombang selanjutnya karena beliau bermimpi untuk membentuk tim nasional yang kuat yang memiliki kekuatan yang setara antara pemain utama dan juga pemain cadangan. Nah, beliau mengutarakan ingin ada 11 kali 20 11 kali 2 ya, 11 kali 2 berarti 22 pemain. Jadi ingin ada dua tim yang memiliki kualitas yang mumpuni. Jadi saat seseorang atau seorang pemain tidak bisa dipanggil, pelatih nggak bakal pusing karena ada pengganti yang memiliki kualitas yang setara, bahkan kualitas mungkin yang nggak jauh beda daripada pemain tersebut. Memang alhamdulillah apa yang kita saksikan sekarang di era Coach Sintayong dan juga eranya Erick Thohir yang diawali oleh era Iwan Bule kemarin itu dimulai penguatan-penguatan timnas. Entah lewat naturalisasi ataupun entah lewat mengambil pemain keturunan yang memiliki grade A. Ya, terakhir ada Justin Hubner yang akhirnya bisa menjadi pemain Indonesia dan datangnya Justin Hubner itu memberi kekuatan lebih. Jika seandainya seorang Elkan Baggett tidak bisa dipanggil, masih ada Justin Hubner. Kemudian nanti ada Jay Ijes juga yang memiliki posisi yang sama. Nah, jadi ketika tidak ada Arhan masih ada Shane Patinama. Nah, ketika tidak ada Shane Patinama nanti ada Nathan Choeon yang bisa masuk juga ke tempat tersebut. Jadi mereka akan saling bertarung satu sama lain, saling berkompetisi dengan baik agar mendapatkan tempat tersebut. Dan ini baik ya kawan-kawan. Memiliki tim nasional yang rata-rata skillnya itu nggak jauh. Jadi nggak ada gap antara pemain inti dan juga pemain cadangan. Nah, ini yang diinginkan oleh seorang Erick Thohir ya kawan-kawan. Dan Martin Paes memang dibutuhkan oleh tim nasional Indonesia ya kawan-kawan karena memang Coach Sintayong itu sekarang sedang membenahi terlebih dahulu pertahanan dari tim nasional Indonesia. Meskipun saat melawan Irak katanya sih pertahanan yang diperbaiki, tapi ternyata saat lawan Irak kebobolan banyak gol, saat lawan Libya kebobolan banyak gol, saat lawan Libya untuk kedua kali ternyata blunder lagi, banyak blunder yang dilakukan entah itu oleh kesalahan dilakukan oleh kiper, kesalahan juga yang dilakukan oleh defensive players, para pemain bertahan. Oke, saya ingin ingatkan terlebih dahulu pada kawan-kawan bahwa memang yang namanya bertahan itu sulit ya kawan-kawan. Sulit sekali bertahan. Bagi para pemain bertahan, kesalahan, satu saja kesalahan, hukumannya gol. Jadi mereka memang mengemban tugas yang sangat berat. Jadi mereka itu
Tidak boleh salah, kawan-kawan. Berbeda halnya dengan gelandang, berbeda halnya dengan pemain sayap, berbeda halnya dengan pemain depan atau striker forward ya, kawan-kawan. Saat mereka melakukan kesalahan, entah itu hilang bola, entah itu gagal dalam eksekusi penyelesaian penyelesaian akhir, kita masih bisa memaklumi kan ya, kawan-kawan. Jadi kalau misalnya ada pemain sayap itu menyusuri lewat kanan, kemudian ia melakukan crossing tapi crossingnya gagal, padahal sudah ada banyak pemain di sana yang menumpuk untuk menyambut bola dari crossingan seorang pemain sayap, ternyata gagal, bolanya malah keluar, masih bisa dimaklumi dong ya, kita. Kemudian jika ada pemain gelandang yang salah umpan atau kehilangan bola di tengah, kadang-kadang kita masih bisa memakluminya. Kemudian ketika ada pemain striker di depan, bahkan di depan one on one lawan kiper, saat nggak bisa membobol pertahanan seorang kiper, kita masih terkadang bisa memaklumi. Tapi kalau misalnya pemain belakang salah langkah saja, kawan-kawan. Ini mungkin yang dirasakan oleh seorang Onana dan juga Maguire. Dan juga ya Jordi Amat dalam hal ini ya. Dan juga ada Justin Hubner kemarin. Salah langkah saja. Ketinggalan satu langkah saja. Salah passing saja dari kiper. Salah passing dari seorang back. Dan itu pasti menjadi gol, kawan-kawan ya. 90% jadi gol. Dan itu sering dicecer. Makanya kita memang berat menjadi pemain defender. Apalagi di zaman STY ini kita dituntut untuk bermain dari belakang. Kita dituntut untuk bermain dari bawah. Build up dari kiper terlebih dahulu. Maka pemilihan atau pengambilan Martin Paes ini mungkin dianggap tepat oleh Coach Sintayong karena ia memiliki atribut passing yang bagus, kemudian bisa build up serangan. Selain dia tepisannya bagus ya, kawan-kawan. Maka dari itu, Coach Sintayong menginginkan pemain yang memiliki kemampuan ball playing. Selain itu defender juga. Defender zaman STY ini kebanyakan adalah ball playing defender. Jadi bukan jenis defender yang kalau ada bola langsung buang, entah itu buang kemana. Tapi dia bisa memainkan bola, bisa giring bola, kemudian bisa mensirkulasikan bola, entah sirkulasikan ke sayap kanan, kiri, ke tengah, atau misalnya harus back pass terlebih dahulu, atau memainkan bola di belakang. Itu yang diinginkan oleh seorang Coach Sintayong. Dan maka dari itu, apa sih pandangan saya terhadap naturalisasi atau kedatangan para pemain keturunan diaspora ini? Tentu pandangan dari saya adalah pandangan yang sangat positif ya, kawan-kawan. Jika banyak orang yang mencibir bahwa dengan datangnya pemain-pemain grade A, pemain keturunan dari luar, berduyun-duyunnya pemain seperti itu akan mematikan para pemain lokal, menurut saya itu hal yang kekanak-kanakan. Jadi jika kita berpikir seperti itu, maka kita belum dewasa, kawan-kawan. Kenapa saya berani berbicara seperti itu? Karena begini, kawan-kawan. Lihat saja podcastnya Akmal dan juga podcast Bung Akmal ya, dan juga podcastnya seorang Dimas Derajat. Bahkan seorang Dimas Derajat saja, beliau itu mengutarakan bahwa beliau tidak keberatan dengan datangnya para pemain asing ke Liga 1. Meskipun saya sendiri memang agak enak juga kalau memang terlalu banyak kuota, tapi ini pemain kita yang nonton kita mengkritik ya, memang kritik, saya juga mengkritik memang terlalu banyak memang kuota pemain asing di Liga 1, apalagi memang kita tidak memiliki striker. Striker kita mati karena banyak pemain asing yang bermain di liga kita. Nah, akan tetapi Dimas Derajat ini pemain yang melakoninya. Menurut Dimas Derajat hal tersebut boleh-boleh saja, sah-sah saja, dan beliau menerima hal itu supaya apa? Supaya para pemain Indonesia, pemain lokal kita yang asli lahir di sini maksudnya ya, itu mampu bersaing dan juga ada keinginan untuk bersaing, bukan hanya digaji saja. Silakan kawan-kawan tonton di channelnya Bang Akmal itu ya, saat podcast dengan Dimas Derajat. Dimas Derajat saja tidak keberatan kok. Malah ia mengutarakan bahwa ia banyak belajar dari beberapa pemain, contohnya Ciro ya dan lain sebagainya. Dan menurut saya, dan apalagi dengan datangnya para pemain keturunan. Para pemain keturunan kan bukan bermain di Liga 1, jadi mereka berkompetisi untuk mendapatkan tempat di tim nasional. Ini
akan memberikan standar tinggi bagi tim nasional Indonesia. Jadi kalau misalnya kita sudah memiliki pemain yang hebat, contohnya seperti seorang Ivar Jenner di posisi gelandang. Ivar Jenner kan luar biasa pemain bagus itu ya, visinya bagus sekali, umpan-umpannya bagus sekali. Ketika kita sudah memiliki gelandang sekelas Ivar Jenner, pasti kedepannya kita nggak mau dong memiliki gelandang yang di bawah kualitas passingnya, kualitas bagi bolanya seperti di bawah seorang Ivar Jenner. Kemudian ball winning dari seorang Elkan Baggett, kita pengen dong ya terus mempertahankan kondisi, terus mempertahankan kualitas timnas yang seperti itu. Nah, ini dengan datangnya para pemain keturunan yang bergrade A, ya apalagi nanti kalau datang seorang Ragnar Oratmangun, nah, nanti kedepannya ini akan menjadi sebuah taraf, akan menjadi sebuah patokan yang jelas. Ini loh kualitas yang harus dimiliki oleh timnas. Maka dari itu saya juga yakin semakin tinggi taraf yang dipatok oleh PSSI atau oleh tim nasional Indonesia secara keseluruhan secara skuad, maka kedepannya para pemain lokal kita pun mereka akan mengajar ketertinggalan tersebut, kawan-kawan. Makin kuat pemain lokal kita sehingga di beberapa event yang mana para pemain keturunan kita tidak bisa turun karena mereka terhalang oleh aturan. Contohnya saja di AFF, mereka kan susah untuk turun karena mereka bermain di Eropa, dan juga AFF itu bukan jadwal dari FIFA. Tentu para pemain lokal ini yang mereka juga berjibaku untuk mendapatkan tempat di tim nasional Indonesia, taraf mereka kan semakin tinggi. Dan ketika mereka masuk ke AFF, atau para pemain lokal kita masuk ke AFF, itu sudah luar biasa. Dan jika seandainya ada pemain lokal kita, maksudnya yang lokal itu yang lahir ya, mohon maaf saya tidak ada dikotomi antara pemain keturunan, pemain lokal, pemain naturalisasi, semuanya saya tekankan garis bawahi. Kalau kawan-kawan jangan nonton setengah-setengah ya. Semuanya membela Indonesia. Jadi semuanya warga negara Indonesia. Kita Indonesia semuanya. Nah, ini saya untuk menjelaskan agar kawan-kawan paham saja lah ya. Nah, jadi pemain yang asli lahir di Indonesia, yang menurut kawan-kawan yang lain itu ya, yang ingin memperjuangkan hak-hak mereka, hak-hak pemain lokal, supaya juga mendapatkan tempat di timnas. Jika ada yang mampu, pemain kita sendiri bermain di luar negeri, kemudian mampu juga mendapatkan tempat di tim nasional utama. Contohnya saya orang Bandung, saya orang Jakarta, asli lahir di Jakarta, kemudian saya bisa berkompetisi dengan pemain grade A, bahkan saya bisa bermain di luar negeri, berarti sukses kawan-kawan. Nah, untuk sampai saat ini lihat saja masih ada beberapa pemain yang mampu bersaing di tim nasional Indonesia, dan ini bagus. Iklim seperti ini luar biasa bagus kawan-kawan, luar biasa sangat bagus iklim seperti ini. Nah, kedepannya dengan datangnya pemain grade A ini, para pemain kita nggak bakal cengeng. Para pemain kita juga akan berpikir supaya bisa masuk timnas bagaimana. Ya sudah, bermain di luar negeri. Jangan terus mencari aman di Indonesia. Meskipun ya memang susah ya. Karena sampai saat ini gaji di Indonesia itu lebih tinggi daripada gaji para pemain di luar negeri. Terutama di Korea, ada Jepang. Nah, hampir sama lah ya kata Taisei Marukawa. Gaji Liga Indonesia sama dengan gaji J-League 1 di Jepang. Makanya ya untuk apa datang ke Jepang, gajinya sama. Nah, maka dari itu ini juga yang mempersulit tim nasional para pemain Indonesia untuk mau go abroad gitu ya. Jika seandainya gajinya lebih rendah daripada J-League, daripada Thailand misalnya, ya tentu para pemain juga akan memutar otak bagaimana agar bisa berkarir di luar negeri. Tapi karena memang sudah merasa cukup lah, yang penting dapat gaji, seperti kata Evan Dimas, bukan kata saya, Dimas Derajat, bukan kata saya, kata Dimas Derajat, yang penting dapat gaji. Nah, itu merusak karir para pemain, karena memang para pemain kita masih merasa sudah cukup puas dengan
apa yang ia dapatkan. Ini seperti apa yang diucapkan oleh seorang Hansa Muyama di podcastnya Sport 77. Kawan-kawan juga bisa tonton di sana. Jadi saya bukan berkata komentar saya sendiri dari diri saya sendiri. Saya juga mengutip dari beberapa pemain sepak bola yang memang mereka memiliki kapasitas untuk berbicara seperti itu. Oke, kawan-kawan, itu saja yang bisa saya sampaikan di video kali ini. Terlalu panjang video ini saya buat. Jadi intinya, datangnya para pemain grade A yang memiliki darah Indonesia ini luar biasa bagus demi iklim sepak bola atau tim nasional Indonesia, agar tim nasional Indonesia kita maju lah ya, terbang, agar iklim saling berkompetisi, fastabiqul khairat kalau dalam Islamnya ya, saling berkompetisi untuk mendapatkan tempat di timnas. Tidak nyaman di timnas, maksudnya nggak tidak ada kenyamanan di sana, jadi terus saja berkompetisi. Contohnya Nadeo nggak dipanggil sekarang ke Piala Asia, jadi nggak aman dia di timnas, banyak yang harus dikalahkan oleh seorang Nadeo. Nah, maka dari itu ini bagus kawan-kawan, tidak boleh menghadirkan kenyamanan atau kemudahan berada di timnas. Saya Mas Fazlur Rahman, sampai jumpa nanti di video yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.